Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arisatul Ruliansyah dari kelompok 3 yang akan menyampaikan sedikit materi tentang pengertian hakikat pengembangan kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat pedoman yang digunakan sebagai dasar untuk mencapai tujuan-tujuan dan perilaku yang diharapkan dalam kehidupan persekolahan. Kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan dengan memperhatikan tahap perkembangan siswa yang disesuaikan dengan lingkungan. Kebutuhan pembangunan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kesenian. Dengan demikian, sebuah kurikulum menjadi sangat penting keberadaannya dalam sebuah organisasi dan instansi-instansi lainnya, karena akan menjadi sebuah cermin pada setiap aktivitas yang dilakukan oleh aktivis-aktivis organisasi tersebut. Yang selanjutnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Yang pertama ada perguruan tinggi. Yang kedua ada masyarakat. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang diantaranya bertugas untuk mempersiapkan anak didik dapat hidup secara bermartabat di dalam masyarakat. Yang ketiga tentang sistem nilai. Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat sistem nilai, baik nilai norma, keagamaan, sosial, maupun politis. Yang keempat, ada nilai filosofis. Filsafat memegang peranan penting dalam pengembangan kurikulum, sama halnya seperti dalam filsafat pendidikan. Kita dikenalkan berbagai macam aliran filsafat pendidikan, seperti perennialisme, esensialisme, eksistensialisme, progresivisme, dan rekonstruktivisme. Yang kelima yaitu psikologis. Menurut Sukmadinata mengemukakan bahwa minimal terdapat dua bidang psikologi yang mendasari pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu psikologi perkembangan dan yang terakhir yaitu psikologi belajar. Psikologi perkembangan merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu berkenaan dengan perkembangannya. Yang keenam yaitu sosial budaya. Setiap lingkungan masyarakat masing-masing pasti memiliki sistem sosial budaya tersendiri. Salah satu aspek penting dalam sistem sosial budaya adalah tatanan nilai-nilai yang mengatur cara berkehidupan dan berperilaku pada masyarakat dalam lingkungan tersebut. Yang ketujuh yaitu politik. Wills Bondi dalam bukunya Curriculum Development menjelaskan bahwa pengaruh politik dalam pembentukan dan pengembangan kurikulum. Hal ini sangat jelas menunjukkan bahwa pengembangan kurikulum dipengaruhi oleh proses politik. Karena setiap tampuk pimpinan sebuah negara itu bertukar, maka setiap kali itulah kurikulum pendidikan harus diubah. Yang terakhir yaitu pengembangan negara dan perkembangan dunia. Pengembangan kurikulum juga dipengaruhi oleh beberapa faktor pembangunan negara dan perkembangan dunia. Negara yang ingin maju dan membangun tidak seharusnya mempunyai kurikulum yang statis. Oleh karena itu, kurikulum harus diubah sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan sains serta teknologi. Sekian, terima kasih, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah prinsip relevansi. Istilah relevansi pendidikan dapat diartikan sebagai kesesuaian atau keserasian pendidikan dengan tuntutan kehidupan. Masalah relevansi pendidikan dengan kehidupan dapat ditinjau dari beberapa aspek. Yang pertama, relevansi pendidikan dengan lingkungan hidup siswa. Lalu, relevansi dengan perkembangan kehidupan masa sekarang dan masa yang akan datang. Lalu, relevansi dengan tuntunan dalam dunia pekerjaan. Yang kedua, prinsip efektivitas. Efektivitas dalam suatu kegiatan berkenan dengan seberapa jauh apa yang direncanakan atau diinginkan dapat dilaksanakan atau dicapai. Yang selanjutnya adalah prinsip kontinuitas. Kontinuitas atau kesinambungan dimaksudkan saling berhubungan antar berbagai tingkatan. Artinya dalam menyusun kurikulum perkembangan dan proses belajar anak berlangsung secara berkesinambungan, tidak terputus-putus atau berhenti. Lalu selanjutnya prinsip efisiensi. Efisiensi suatu usaha pada dasarnya merupakan perbandingan antara hasil yang dicapai dan usaha efisiensi dalam kegiatan pendidikan. Misalnya efisiensi waktu, tenaga, peralatan, sarana, biaya, dan sebagainya. Lalu prinsip fleksibilitas.
Fleksibilitas yang dimaksud adalah tidak kaku, artinya memberi sedikit kebebasan dan kelonggaran dalam melakukan atau mengambil suatu keputusan tentang suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pelaksana kurikulum. Lalu terakhir, prinsip integrasi. Prinsip ini menekankan bahwa kurikulum harus dirancang untuk mengembangkan manusia yang utuh dan pribadi yang terintegrasi. Artinya manusia yang mampu selaras dengan lingkungan hidup sekitarnya dan mampu menjawab persoalan yang dihadapi dalam kehidupannya. Poin selanjutnya adalah komponen-komponen pengembangan kurikulum. Yang pertama, komponen tujuan. Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan. Merumuskan tujuan kurikulum sebenarnya sangat tergantung dari teori dan filsafat pendidikan serta model kurikulum yang dianut masyarakat. Tujuan pendidikan memiliki klasifikasi mulai dari tujuan yang sangat umum sampai tujuan khusus yang bersifat spesifik dan dapat diukur, yang kemudian dinamakan kompetensi. Lalu selanjutnya adalah komponen isi atau materi pembelajaran. Isi kurikulum merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa. Isi kurikulum menyangkut semua aspek, baik yang berhubungan dengan pengetahuan atau materi pelajaran yang biasanya tergambarkan pada isi setiap mata pelajaran yang diberikan maupun aktivitas dan kegiatan siswa. Lalu yang selanjutnya adalah komponen strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yang berorientasi pada guru tersebut mendapat reaksi dari kalangan progresivisme. Menurut kalangan progresivisme, yang seharusnya aktif dalam suatu proses pembelajaran adalah peserta didik itu sendiri. Peserta didik secara aktif menentukan materi dan tujuan belajarnya sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Sekaligus menentukan bagaimana cara-cara yang paling sesuai untuk memperoleh materi dan mencapai tujuan belajarnya. Lalu yang selanjutnya adalah komponen evaluasi. Fungsi evaluasi ada dua, yaitu fungsi sumatif dan fungsi formatif. Evaluasi dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu yang pertama, tes dan non-tes. Tes adalah alat evaluasi yang digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam aspek kognitif atau tingkat penguasaan materi pembelajaran. Yang kedua, non-tes adalah alat evaluasi yang biasanya digunakan untuk menilai aspek tingkah laku, termasuk sikap, minat, dan motivasi. Evaluasi merupakan komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Dalam konteks kurikulum, evaluasi dapat berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai atau belum. Jenis-jenis penilaiannya meliputi yang pertama, penilaian awal pembelajaran, input program. Yang kedua, penilaian proses pembelajaran program. Yang ketiga, penilaian akhir pembelajaran atau output program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfian Gilang Ramadan. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu bagian E, model pengembangan kurikulum. Terdapat tiga tokoh dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu Ralph Taylor. Ralph Taylor membuat buku yang berjudul Basic Principles Curriculum and Instruction pada tahun 1949. Ia berupaya menjelaskan tentang pentingnya pendapat secara rasional, menganalisis, menginterpretasi kurikulum dan program pengajarannya dari suatu pengajaran dari suatu lembaga pendidikan. Taylor pun menyarankan agar pendidik memberi perhatian kepada cara belajar yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir, menolong dalam memperoleh informasi, mengembangkan sikap masyarakat, mengembangkan minat, mengembangkan sikap kemasyarakatan. Tokoh yang kedua yaitu Hilda Taba. Buku karya Hilda Taba yang paling terkenal dan besar pengaruhnya adalah Curriculum Development, Theory and Practice pada tahun 1962. Hilda Taba mengungkapkan pendekatannya untuk proses pengembangan kurikulum. Dalam pekerjaannya itu, Taba mengidentifikasikan model dasar Taylor agar lebih representatif terhadap pengembangan kurikulum di berbagai sekolah. Yang selanjutnya yaitu Dekker Walker.
awal tahun 1970, Dekker berpendapat bahwa objektif atau rasional model dalam proses kurikulum ini tidak menerima pendapat dalam literatur yang tidak populer. Ia berpendapat bahwa pengembangan kurikulum tidak mengikuti pendekatan yang telah ditentukan dari urutan yang rasional dari elemen-elemen kurikulum ketika mereka mengembangkan kurikulum. Lebih baik memprosesnya melalui 3 fase di dalam persiapan natural daripada dalam kurikulum. Kesimpulan tersebut berasal dari analisis Walker terhadap laporan proyek kurikulum seperti CHIM, studi, BSCS, SMSG, serta partisipasi pribadinya dalam proyek kurikulum di bidang kesenian. Yang selanjutnya yaitu MIUCAM. MIUCAM mengupayakan pengembangan kurikulum erat kaitannya dengan penggunaan dan evaluasi kurikulum sebagai arah penjabaran setiap elemen pendukung yang terlibat dalam bangunan kurikulum sekolah. Pengembangan kurikulum model BIOCAM ini diambil dari nama penciptanya. Model ini melibatkan 5 langkah penting dalam pengambilan keputusan berkenaan dengan pengembangan kurikulum. Yang selanjutnya yaitu Rogers, hubungan interpersonal. Model pengembangan kurikulum yang diajukan Rogers berdasarkan asumsi-asumsi dasar tentang pendidikan, diantaranya 1. Kemampuan untuk lulus ujian adalah kriteria terbaik untuk pemilihan siswa dan penetapan profesi. 2. Evaluasi adalah pendidikan dan pendidikan adalah evaluasi. Dan 3. Pengetahuan merupakan akumulasi bagian-bagian dari materi informasi. Dan terdapat model bisa dibaca sendiri di makalah. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Arsatu Ransah, hari nama saya dan saya. Apabila ada kesalahan dalam presentasi ini, apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.